Assalamualaikum. Salam Bu, iya. Ada kipas aja. Iya Bu. Alhamdulillah sudah ngajar langsung ke sini. Kira ada Ki. Iya Pak, tadi ini dari Kak Ibang ini Pak, Oh. biasa Pak ngurus tunjangan pencairan. ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Hmm. Ngomong-ngomong ini Pak, ada keperluan apa ini Bapak kesini? Ini Bu. Salah satu apa ini, bukan masalah sesungguhnya, cuman sedikit mengganjal sih di pikiran, karena ini masalah berulang-ulang setiap hari Senin ini terjadi. Masalah apa itu Pak? Anak-anak Bu itu yang setiap minggu terlambat upacara. Iya. Itu sejak semester ini semakin banyak anak yang terlambat. Terlambat. Tidak ikut upacara. Dan yang kedua, banyak juga anak-anak yang tidak lengkap pakaiannya. Ada yang tidak pakai topi, pakai dasi. Iya. Dan sesungguhnya ini ada tindakan dari teman-teman balai kesiswaan. Jadi itu teman anak-anak yang terlambat dengan tidak lengkap pakaiannya itu diarahkan di tempat khusus di sebelah kiri pasukan. Iya, sebelah kiri pasukan. Jadi maksudnya di sini Pak, sebenarnya gitu kita Pak, dilema ini Pak, karena anak-anak ini sudah berlanjut terus ini maksudnya kedisiplinannya, kayak maksudnya datang upacara sering terlambat dan berlanjut ke minggu seperti itu. Iya. Sama juga Pak maksudnya seragamnya juga tidak lengkap. Perlengkapan upacaranya. Iya. Banyak tidak lengkap, dan itu berulang-ulang itu dibuat oleh anak-anak. Iya. Nah, ini permasalahan ini. Jadi begini Pak, kira-kira dari permasalahan yang kita hadapi, apa sih tujuan yang ingin kita capai dari pembicaraan kita nantinya ini? Saya intinya bagaimana nanti ingin sekali kan lihat itu ada masa nanti saya mungkin bertahap Bu ya. Minggu demi minggu sampai pada semester ini, berapa bulan kemudian, 3 bulan kemudian itu anak-anak ini semakin berkurang yang terlambat dan semakin berkurang yang melanggar aturan perlengkapan sekolahnya. Makin berkurang. Nanti kalau saya ingin nanti tidak ada lagi anak yang terlambat. Seperti sekolah-sekolah lain yang bagus. Pengen sekali seperti itu. Kira-kira ini Pak, dari keterlambatan atau misalkan kurangnya disiplin ini di sekolah atau Pak, kira-kira skalanya itu dari keterlambatan sudah berapa lah? Maksudnya di sini ada berapa siswa lah yang seperti itu Pak? Dari awalnya itu mungkin sekitar 60% mungkin semester lalu, tapi untuk semester ini sepertinya sekitar 70% yang sudah yang ikut upacara. Masih ada sekitar 30% itu yang terlambat atau melanggar. 30%. Jadi tadi itu Pak, kan dari awal itu sekitar 60% menuju ke 70%.
kira-kira hal apa yang dilakukan itu Pak yang sehingga bisa berubah naik 10% itu? Apa yang dilakukan? Ya, kesiswaan ini yang maaf kesiswaan, tapi memang kepala sekolah yang lalu Ya. mengingatkan terus anak-anak. Kemudian ya, setelah dipisahkan ada instruksi dari kepala sekolah untuk bidang kesiswaan tangani dulu itu. Iya. Tapi setelah kepala sekolah yang lalu pensiun, datang kepala sekolah baru, sempat meningkat ini. Ya. Iya, dari 60 ke 70 meningkat ini. Iya. Iya. Lumayan itu Pak Lumayan, kalau dari peningkatannya. 60 ke 70. Iya. Tapi begini Pak, jadi kira-kira ini sampai target berapa ini Pak? Targetnya tingkat kedisiplinannya ini dalam upacara dengan pajak seragamnya itu lengkap, kira-kira targetnya sampai berapa persen kira-kira? Saya mungkin untuk semester ini kalau bisa sampai 90 ya bertahap lah Ya. prosesnya, tapi kan saya maunya sampai semester ini sudah 95% malah ke 100%. Ya. Ini kalau perlu semua, karena banyak sekolah yang begitu. Ya. Seluruh siswa tidak ada yang terlambat. Ya. Iya, banyak sekolah seperti itu. Ya. Jadi bagaimana tindakan Bapak bagaimana apa sebenarnya hambatan dalam mendisiplinkan ini anak-anak Pak? Kira-kira apa hambatannya? Hambatannya itu salah satunya itu karena tidak setelah dipisahkan itu sekarang tidak ada tindak lanjut. Ya. Dibiarkan mereka masuk di kelas Ya. tanpa ada instruksi atau ya instruksi dari kepala sekolah untuk tangani dulu setelah anak yang terlambat. Iya. Atau diserahkan kepada wali kelasnya yang handle, mencatat siapa yang terlambat, kemudian nanti berikan perlakuan supaya nanti minggu depan tidak terlambat lagi. Ya. Kalau ini dibuat kayak ada pembiaran begitu. Saya dan teman-teman yang cepat datang upacara misalkan memang Ya. cupanya masalah ketika selesai upacara jam 8 kita masing-masing masuk di kelas. Ya. Dan saya ini belajar 15 menit sebelum jam 8 saya sudah harus di kelas. Ya. Karena ada kesepakatan kelas yang telah kita sepakati dan kita mau buat sama-sama. Ya. Sehingga saya tidak sempat lagi menangani siswa yang terlambat. Oh, jadi itu hambatannya Itu Pak. hambatan saya. Jadi kalau misalkan seperti itu, apa solusinya atau siapa yang menghandle itu Pak? Nah, solusinya ya kepala sekolah tentunya harus buat perencanaan, kemudian nanti buat eksekusi, Ya. berikan perintah kepada, ingatkan kepada kesiswaan untuk menangani siswa yang terlambat ini. Iya, iya. Kemudian nanti dievaluasi lagi, Ya. evaluasi setiap minggu Ya. apakah menurun atau bahkan meningkat. Kalau ini tidak, dibiarkan begitu. Jadi saya juga bingung. Kalau pengajaran, sampai anak yang terlambat Ya. ke sana. Tapi ada juga yang anak-anak datang langsung ikut di barisan umum, tidak di sana. Ya. Karena saya uyun sana, Ya. uyun sini tidak terkontrol. Jadi artinya nih Pak, maksudnya ya harus gini ceritanya, memang betul-betul dihandle baik-baik ya Pak Di. Ada perencanaan Ya. program dari sekolah atau Iya. kepala sekolah itu harus ambil alih ini. Ya, Iya. jadi ceritanya di sini Pak, untuk mengambil alih, kira-kira kalau menurut kita Pak, solusi yang baiknya ini seperti bagaimana ini untuk kita untuk menganu ini anak-anak? Iya, salah satu solusinya itu saya maunya ini semua
warga sekolah ini datang pagi-pagi. Ya. Kemudian pertama ini komitmen dulu, buat dulu rapat dulu Ya. terhadap masalah ini. Iya. Kemudian eksekusi. Iya. Datang pertama misalnya datang cepat-cepat. Ya. Kemudian menjemput siswa di depan pintu, Ya. depan gerbang. Kemudian kepala sekolah sudah menentukan siapa nanti yang bertugas menghandle anak-anak yang terlambat. Ya. Misalnya anak-anak guru yang menghandle itu yang piket Ya. hari itu, yang piket. Ya. Karena kalau yang mau mengajar susah, Ya. karena setelah upacara kita langsung persiapan. Ya, langsung Jadi mengajar kalau tadi. saya ya itu guru piket ini salah satunya. Ya. Solusinya diatur oleh kepala sekolah melalui bidang kesiswaan mungkin ya, sebagai koordinator. Iya. Jadi ya itu dia yang piket pada hari Senin, ya nanti yang memberikan perlakuan Iya. dan kalau bisa menurut saya libatkan setiap wali kelas. Iya. Setiap wali kelas untuk kalau perlu langsung dibagi-bagi. 71 siapa? Iya. Ambil wali kelasnya, silakan ambil. Iya. 72 dan seterusnya. Iya. Tapi kalau misalnya wali kelasnya lagi mau mengajar, ya biarlah dihandle semua oleh bidang kesiswaan Iya. atau staf kesiswaan, kan ada beberapa orang yang di bagian situ. Jadi ada memang koordinasi. Jadi sekali lagi mungkin diawali dengan ya rapat, kemudian menyepakati satu perencanaan, membuat perencanaan, sepakati sebuah perencanaan, kemudian bagaimana mengeksekusinya, kemudian terakhir evaluasi lagi. Iya. Kalau perlu untuk saya seperti yang saya buat dulu di Akira, setiap minggu harus ada rapat evaluasi. Iya. Jadi pelanggaran pada minggu itu dievaluasi, Iya, betul. khususnya pada anak-anak yang terlambat upacara misalnya. Iya. Itu kelas berapa yang banyak, kelas berapa yang paling banyak tidak lengkap pakaiannya. Nah, kemudian nanti dievaluasi kenapa bisa begitu. Iya. Apakah tidak dibuat keyakinan kelas? Toh? Iya. Nah, kemudian ditanggung jawabnya wali kelas ini untuk melaporkan lagi minggu depannya bahwa sudah berkurang. Iya. Akhirnya nanti dengan evaluasi setiap minggu diharapkan nanti pada akhir semester tidak ada lagi anak yang terlambat, sehingga semua siswa Iya. hadir dalam upacara dan tidak ada lagi, karena aneh Bu, karena berulang terus tidak pakai, ada yang tidak pakai Ya. topi, ada yang Dasi. tidak pakai dasi, Ya. padahal kemudian yang terlambat itu rumahnya dekat. Saya juga kadang bilang saya ini tinggal di Makassar, Iya. tapi saya tiba di sekolah kadang sebelum jam 6:30. Iya. Ya paling sebelum jam 7 lah. Iya, iya. Karena itu dia, saya ada niat, ada komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas yang kita sama-sama buat. Iya, iya. Karena waktu kita buat keyakinan kesepakatan kelas ini, kita sama-sama hadir, Iya. guru di kelas, pengurus, dan semua warga dalam kelas. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana tanggapannya guru-guru lain Pak terhadap ini yang dilakukan? Guru-guru lain sesungguhnya respon, mau sekolah kita ini berkembang baik. Ya. Cuma yang masalah ini memang teman-teman saya ini Bu banyak tinggalnya jauh-jauh, jauh-jauh tinggalnya, Iya. Makassar sana, lintas-lintas kabupaten, sehingga memang dimaklumi memang kalau terlambat. Iya. Nah ini masalahnya kita di sekolah. Jadi tapi saya tidak berhenti untuk berharap bahwa suatu waktu nanti melalui mungkin guru piket yang telah dibuat,
betul-betul yang handle, yang bertanggung jawab pada hari Senin yang bisa betul-betul buat ini kegiatan program. Sehingga itu harapanku, Bu. Saya nggak enak, jujur nggak enak sekali. Kita sudah pisahkan anak-anak, tapi setelah pacaran tidak ada perlakuan, selesai. Ya saya maunya adalah guru di situ yang tangani, misalnya disuruh dulu siap gerak, kemudian diberikan instruksi, ataukah disuruh membersihkan dulu sedikit halaman, atau apalah perlakuan-perlakuan yang bisa menjadikan anak-anak ini ada efek jerah begitu, konsekuensi lah begitu. Tadi di sini intinya Pak, jangan sampai menghukum. Dihukum tidak mungkin ya. Hukum ya kita sudah belajar ini bagaimana memberikan konsekuensi saja, bahwa kalau terlambat poinmu berkurang. Tapi ini belum menjadi program sekolah. Saya mungkin program sekolah betul-betul komitmen bahwa anak-anak yang sudah dapat poin 10 itu dipanggil orang tua, itu keren. Tapi di sekolah juga belum dibuat. Jadi teman-teman mendukung untuk bisa ini sekolah semakin lebih baik. Tapi kan ini tantangan buat saya ya. Jadi saya mau berusaha saja, mau berhasil atau tidak, yang jelas saya sudah usaha atau yang tidak lakukan perbaikan lain. Jadi kalau menurut kepala sekolah Bapak bagaimana sih sebenarnya tanggapan dengan ini permasalahan? Kalau kepala sekolah intinya senang kalau ada perubahan, perbaikan. Tetapi itu juga karena beliau tinggalnya jauh, jadi kadang tapi ada wakil kepala sekolah yang cepat datang, tapi belumlah lagi buat menangani dengan baik anak-anak yang terlambat. Jadi sekali lagi mungkin yang harus dibuat ini itu tadi, adakan rapat. Betul. Adakan rapat, kemudian bahas ini. Tapi yang tak kalah lebih penting adalah bagaimana actionnya, komitmennya untuk buat ini. Karena ini berlanjut terus. Apa ini kegiatan hanya bulan ini, tapi terus berkelanjutan. Dan saya ingin sekali melihat sekolah saya seperti sekolah yang ada di sekolah sini yang dekat ini bagus sekali. Pernah saya ke sana melihat itu, dan itu bukan instan dibuat, mereka sudah berproses, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu mungkin dibuat oleh warga sekolah, dan mereka komitmen buat jaga itu tadi, mulai merencanakan program atau apa namanya itu best practice. Best practice itu kegiatan-kegiatan yang baik ya. Kegiatan yang baik dibuat di sekolahnya, kemudian mereka semua kompak buat eksekusi ke program, kemudian dia selalu evaluasi apa lagi yang kurang, diperbaiki lagi, sehingga itu sekolah keren banget. Dan saya mau ke sekolah saya seperti itu. Tapi saya baru usaha-usaha ya. Bagus sekali itu tadi Pak yang kita bilang, tindakan kita maksudnya mengadakan rapat juga dengan guru-guru, dengan kepala sekolah untuk menindaki bagaimana ini untuk ke depan ini siswa-siswa dan tidak adakah maksudnya kerjasama yang lain begitu, maksudnya kepada ke orang tuanya begitu? Itu tadi Bu, kalau saya ketika melibatkan seluruh wali kelas, maka wali kelas nanti yang menindaklanjuti ke orang tuanya, menyurati
ataukah melalui apa grup kayak paguyuban Ya. sampaikan bahwa minggu ini yang terlambat 1, 2, 3, kemudian yang tidak lengkap pakaiannya ini. Ya. Jadi orang tua yang tahu sehingga nanti dengan komunikasi dan kerjasama orang tua ini bahu-membahu mereka nanti. Ya. Orang tua bisa antisipasi, Ya. persiapkan kelengkapan sekolahnya anaknya pada malam hari sehingga tidak terjadi lagi. Kemudian terlambat. Kenapa terlambat? Karena mungkin itu dia masalahnya. Kalau keterlambatan itu karena memang tidak ada penekanan oleh pihak sekolah. Ya. Kalau terlambat ya sudah terlambat. Iya, tidak diberikan apa tadi itu konsekuensi, apalagi restitusi. Ya, betul. Restitusi. Ya, untuk ditahu ini bagaimana. Iya, apa kenapa masalahnya? sampai Kenapa terlambat? Kenapa sampai terlambat? Ini Iya. anak-anak terlambat. Kenapa sampai pasti ada masalah lagi Iya. di rumahnya. Saya pernah mencoba untuk merestitusi satu siswa yang sering terlambat, ternyata memang masalahnya karena tidak yang antar. Ada juga yang kempes ban motornya. Jadi itu harus ditahu. Iya, iya betul. Kemudian ya berikan solusi. Iya. Apa solusinya? Saya kira begitu. Ya, jadi kira-kira bagaimana tolak ukur keberhasilannya Bapak di sini? Bagaimana tolak ukur keberhasilan Bapak dari tindakan yang Bapak lakukan? Tolak ukurnya itu kalau setiap minggu ini semakin berkurang anak yang melanggar. Iya. Tolak ukur yang paling besar itu bagi saya. Iya. Karena kan maksud dan tujuan dari upacara untuk meningkatkan disiplin, patriotisme. Iya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, ya hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tidak memberikan apa maksud makna di balik upacara itu, bahwa untuk menumbuhkan disiplin siswa. Jadi itu maksud dan tujuannya upacara, saya kira untuk kedisiplinan. Dan itu kalau ukur keberhasilan dari apa yang saya rencanakan kepada ibu ini. Jadi begini Pak, jadi bagaimana komitmen Bapak supaya bagaimana itu kedisiplinannya anak-anak ke depan menjadi lebih baik? Ini bagaimana itu komitmen Bapak supaya juga lain bergerak hatinya untuk bagaimana ke depan ini anak-anak kedisiplinannya lebih bagus lagi dari yang sekarang? Iya, pertama kalau di sekolah saya kayaknya harus lebih banyak aksi. Talk less, do more. Kalau di sekolah saya begitu teman-teman, talk less itu maksudnya sedikit bicara, kerjanya yang banyak, buktinya. Saya ini sudah berusaha sekarang. Jadi saya itu tadi belajar datang sebelum semua warga sekolah datang, dan saya belajar menjemput anak di depan, menjemput anak. Kemudian yang kedua, saya akan mengusulkan mungkin kepada kepala sekolah melalui bidang kurikulum untuk segera rapat evaluasi. Nah, ini salah satu agenda yang mau dibicarakan tentang anak-anak yang kurang disiplin dalam proses upacara, sehingga nanti upacara betul-betul berjalan seperti sekolah-sekolah yang bagus. Tidak ada yang terlambat. Tapi saya merasa bahwa ini akan berjalan dengan baik karena kalau saya lihat teman-teman pengen semua sekolahnya lebih baik. Cuma memang kendalanya itu tadi belum bersinergi dengan maksimal. Maksudnya bersinergi dengan sesama guru. Tapi sebenarnya mungkin Pak butuh juga yang namanya dukungan dari kepala sekolah dengan betul-betul. Benar sekali. Kepala sekolah ini, ya maka komitmen saya nanti
bicara sama kepala sekolah, kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah untuk bisa dijadikan program ini, dan bisa sama-sama nanti kita buat sesama oleh seluruh warga sekolah. Kemudian nanti ada evaluasi bersama, ada evaluasi, dan kalau bisa minimal sekali seminggu evaluasinya, atau kalau tidak ya 2 kali seminggu lah evaluasinya. Kalau tidak minimal rapat terbatas di sebuah kelas saja, gimana berapa orang lagi yang terlambat, atau ada kelas 71 ini tidak ada yang terlambat, ada di kelas yang gitu. Ternyata wali kelasnya yang proaktif, keren banget ini. Saya pernah masuk di kelasnya, membuat kesepakatan kelas, dan memang wali kelasnya ini tadi dia selalu kontrol, selalu evaluasi, dan ketika kelasnya menjadi petugas upacara keren banget, karena mereka ada persiapan, dan kalau kita wali kelasnya tidak ada siswa yang terlambat, karena dia ingatkan terus tiap hari dia datang, ya anaknya. Kemudian sesungguhnya kalau dia buat kesempatan kelas, kemudian dia sering evaluasi pelaksanaannya, selesai masalah kesempatan kelas solusinya. Cuma kayak masalah wali kelas belum buat ini dengan belum semua, tapi sudah ada yang buat, Bu. Sudah ada yang buat, jadi contoh di sekolah. Bagus sekali itu tadi. Ya. Dari perbincangan kita di sini, apa yang bisa Bapak tarik kesimpulan? Ya, kesimpulannya dengan kolaborasi tadi rapat dengan semua warga sekolah dan dukungan justru dari kepala sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, saya berharap kedisiplinan siswa saya di sekolah ini semakin bagus, sebagaimana maksud dan salah satu maksud dan tujuan daripada upacara untuk meningkatkan patriotisme. Dan itu dengan disiplin. Iya. Dan ini disiplin adalah salah satu kunci sukses. Iya, saya yakin itu. Iya. Alhamdulillah dengan bertemunya saya yang ini, saya merasa ada kekuatan. Iya, ada kekuatan Bu, untuk bisa buat ini. Dan saya yakin insya Allah dapat dukungan dari semua teman-teman di sekolah, karena mereka semua itu menginginkan kebaikan, menginginkan sekolah SMP 3 Patamasa ini sekolah kalau kepala sekolah kan saya bilang ini sekolah terbaik di Matalasan. Jadi saya kadang ngomong di anak-anak, sekolah ini bukan lagi terbaik di Matalasan, terbaik di dunia. Intinya di sini Pak, berikan semangat. Walaupun itu tidak sampai begitu, tapi kasih semangat supaya bagaimana ke depan lebih baik. Ada di sekolah saya itu kebaikannya yang luar biasa, yang saya terkesan dari sampai sekarang. Saya bilang sama anak-anak bahwa di balik kekurangan Kak, tapi saya mau Kak, I will give you 2 thumbs for you all. Saya mau kasih 2 jempol sesungguhnya. Kalau perlu 4 jempol. Karena apa? Karena itu anak-anak misalnya kalau kegiatan Jumat ibadah, sedekah mingguan, hampir semua itu anak bersedekah. Biasa itu kasihan, uang jajannya mungkin 10.000, kayak nanti semua atau Pak boleh tukar 5.000, pada biar Rp5 atau Rp1.000, Rp5 semua nanti Allah ganti dengan berlipat-lipat. Alhamdulillah ini luar biasa ini sekolah saya Bu. Di balik kelemahan-kelemahannya, tapi ada banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, sehingga itu tadi program itu tadi
terkumpul banyak dana dan bisa diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari kegiatan ini Pak, percakapan kita ini kira-kira masih ada yang bisa dibangun ini? Iya Bu, saya pengennya ada lagi satu masalah yang saya mau ceritakan yang mungkin selesai tidak dulu ini. Oh, iya, Ada iya, dulu perkembangan di masalah. Iya. Ada nanti waktu bulan saya nanti akan menghadap daripada ini. Oh, Jadi, iya, iya, iya. benar itu tidak sibuk lagi di Iya. bulan depan. Tahu lah, iya, iya. Nah tadi Bu, saya di sini sudah mengajar lagi ke sini. Oh, Jadi saya ini sudah lowong, ternyata tadi pembinaan pergi kita di mobil iya. dijemput sama suaminya. Iya, iya. Oh, Tadi ada ternyata urusan. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Karena sudah datang juga di sini, ya saya akan mengucapkan jadi baik, saya akan dari percakapan coach dan coach itu alhamdulillah saya di sini alurnya sudah sistematika, di mana coach itu sudah menggunakan sistem metode cerita, yaitu sudah ada penyambungnya, sudah ada identifikasi dari permasalahan, lalu rencana aksi juga ke depannya itu sudah ada, dan tanggung jawabnya itu di akhir perintah itu sudah disampaikan. Nah di sini pada sesungguhnya ya di sini kan sudah pas percakapan kosnya dan posisinya itu sudah beradu dengan baik, tetapi perlu di sini saya ingin menambahkan sedikit, ada poin yang ingin saya tambahkan sedikit sekali, mungkin ini sekedar saja ya, bukan ya, tapi di mana ya, di tujuannya itu. Nah pada saat tadi tujuannya itu tidak coachnya itu tidak bertanya kurang tentang keberhasilan daripada pelaksanaan pelaksanaan kedisiplinan upacara, ya. Yang kedua di situ di identifikasi coach, di situ kan identifikasi permasalahan Pak ya. Nah di situ coach juga tidak menanyakan peluang-peluang apa saja. Oh iya, iya. Peluang. Nah, betul ya. Itu saja. Tetapi selebihnya itu sudah bagus sekali, is the best.